Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan DPR tengah menginisiasi kebijakan pengampunan hukum pidana dan khusus atau special amnesty bagi para mafia dan koruptor yang menyimpan uangnya di luar negeri. Seperti apa bentuk kebijakan pengampunan pajak, kejahatan-kejahatan apa yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari yang diampuni? Bukankah pengampunan pajak ini akan menguntungkan para koruptor dan pengemplang pajak? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan anggota Komisi 11 Muhammad Misbakun, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analyst atau CITA, Justinus Prastowo, dan nanti bergabung bersama kami dari luar studio Direktur Peraturan Perpajakan 2 John Liberty Hutagaul. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami di Berita Satu. Saya mungkin ke Pak Misbakun terlebih dahulu. Ya. Pak Misbakun, ini tujuannya katanya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi sebenarnya seperti apa mekanismenya dan siapa targetnya, mungkin bisa lebih dijelaskan? Begini, kita ini sekarang di APBNP 2015 itu target penerimaan pajak kita itu sekitar 1.294. Oke. 1.294 triliun, dan itu di luar bea cukai dan sebagainya. Itu menyangkut lebih dari sekitar 82% dari struktur penerimaan kita. Dan ini dan kenaikan itu irregular, nggak gradual begitu. Jadi itu di luar kebiasaan kita yang naik antara 15 sampai sekitar kisaran 15%. Nah ini kan langsung melompat ke sampai 2 kali lipat ke angka 31%. Sehingga kemudian kita berpikir, pemerintah kan selalu mempunyai apa yang namanya extra effort. Kita berpikiran bahwa pemerintah berpikiran dalam diskusi dengan DPR itu bahwa extra effort saja tidak cukup, karena upaya untuk meningkatkan penerimaan ini kan ada regular, ada extra effort, dan ini ada upaya yang harus big bang yang meningkatkan penerimaan itu dalam jumlah yang signifikan. Nah, ini salah satu yang kita tools alat yang kita mau pakai itu adalah yang dipakai oleh pemerintah itu adalah tax amnesty. Saya perlu menyampaikan kepada publik bahwa kita harus melihat ini sebagai upaya untuk bagaimana APBN kita ini bisa ditopang sepenuhnya. Idealnya kan penerimaan pajak ini kan harus sebagai tulang punggung. Idealnya tulang punggung. Kalau kita punya balance budget bahwa total penerimaan negara ini dan kemudian tanpa pinjaman, itu kan harusnya idealnya penerimaan itu semuanya dari sektor perpajakan. Kita kan baru sekitar 82%. Lah, inilah yang kemudian di awal pemerintahan Presiden Pak Jokowi dan Pak JK ini, pemerintah meningkatkan dengan jumlah yang begitu besar. Okay. Nah, salah satu yang itu kan yang menjadi pokok permasalahannya adalah tax amnesty ini yang akan diharapkan penerimaan dari peningkatan kepatuhan, extra effort dan extraordinary effort, paling tidak pemerintah akan bisa menutup semua itu dari sektor perpajakan. Pertanyaannya, siapa yang akan bisa mendapat pengampunan pajak ini? Semuanya termasuk bisa. Koruptor, Pak Misbakun. Jadi begini, jangan beranggapan koruptornya itu begini. Kalau orang yang hartanya sudah orang kena kasus korupsi, misalnya si A, si B kena kasus korupsi, kemudian hartanya disita oleh negara, dia tidak bisa. Kalau orang yang sudah fix kena tuntutan hukum, kena penalti korupsi, ya kita ini kan semuanya ini kan dibangun dalam persepsi bahwa ini korupsi, tapi kita tidak pernah berusaha mencari jalan solusi keluarnya. Orang menyimpan hartanya di luar negeri dan sebagainya, yang untung adalah Singapura. Yang untung nyimpan itu adalah mereka memanfaatkan dana itu luar biasa. Bayangkan, simpanan di Singapura itu dari GDP-nya itu lebih dari 100%. Sementara kita berapa? Kredit yang tersalurkan dibandingkan GDP kita baru 30%. Artinya apa? Ada problem di kita. Di saat yang sama, Singapura itu punya 3.000 sampai 4.000 triliun, itu harta dari orang Indonesia. Kenapa yang memanfaatkan mereka? Kenapa tidak kita? Repatriasi modalnya, bayar pajaknya, kita gunakan bangun sekolah, bayar tentara, bayar polisi, infrastruktur. Pertama kita dapat pajaknya,
volume likuiditas yang kita punya di Indonesia akan bertambah. Oke. Lah, inilah yang saya bilang, kalau dikatakan bahwa ini akan mengampuni koruptor, kita tidak pernah berusaha mengampuni koruptor. Ini tidak mengampuni koruptor? Tidak. Artinya koruptor tidak akan kemudian mendapatkan pengurangan hukuman? Jadi begitu? begini, orang yang sudah dituntut misalnya, sudah pernah dituntut oleh KPK, di pengadilan tipikor, hartanya sudah disimpan, disita oleh negara. Bagaimana mungkin dia akan melaporkan dalam SPT-nya? Oke, saya geser dulu ke Pak Justinus. Pak Justinus, kita tahu bahwa ada problem dalam bagaimana pemerintah mendapatkan pajak semaksimal mungkin dari wajib pajak. Tetapi apakah seperti ini adalah solusi yang paling tepat? Ya, memang ini kan titik awalnya adalah APBN 2015 ya. Ketika harga minyak turun, lalu asumsi APBN berubah, penerimaan PNBP dari migas pun juga ikut turun, sekitar 130 triliun. Pemerintah harus menutup itu dari pajak non migas. Iya. Yang kenaikan tadi dikatakan Pak Misbakun. Nah, dalam jangka pendek emang anggaran kita mengalami tekanan. Tapi memang saya berpendapat begini, memang kalau melihat realisasi sampai dengan bulan ini, mengkhawatirkan pencapaian target penerimaan pajak kita. Bisa shortfall sampai 180 triliun nanti. Nah, ini kita kan baru melihat dari sisi revenue. Ya. Nah, kita juga bisa melihat dari sisi spending sebenarnya. Kalau melihat pengalaman tahun lalu, mungkin kita juga harus berfokus pada bagaimana efisiensi dan realokasi spending. Bahkan mungkin ada beberapa pos yang memang bisa dipospon, bisa ditunda ke tahun depan, karena memang belum bisa diserap di tahun ini. Itu kalau konteksnya APBN ya. Tapi kalau lalu saya masuk ke soal tax amnesty, apakah ini dapat menutup? Memang ini semua karena belum dilaksanakan, belum terbukti. Tapi kalau kita melihat dari sisi persiapan, saya mengkhawatirkan persiapan yang tidak optimal itu nanti hasilnya tidak akan optimal. Kalau akan jadi sebenarnya bisa, tetapi jangan seterburu-buru sekarang. Ya. Oke, Pak Misbakun, kenapa sih tadinya ditargetkan 2017 kemudian tiba-tiba dikebut tahun ini? Jadi begini, saya juga tidak sepenuhnya bahwa ini berkaitan dengan masalah asumsi yang berubah, tidak. Ini wacana mengenai tax amnesty sudah sangat lama, dan saya juga pemerintah ini kan juga punya pengalaman mengenai tax amnesty sebelumnya. Sebenarnya tax amnesty ini Indonesia punya pengalaman, tetapi tidak secara full tax amnesty. Karena apa? Tahun 83-84 itu pemerintah mengatakan ketika gelombang reformasi perpajakan pertama, pemerintah dari sistem official assessment dipindah ke self assessment. Kemudian pemerintah pada saat itulah melakukan istilahnya pengampunan pajak. Kemudian tahun 2008 pemerintah melakukan yang namanya sunset policy. Mungkin orang beranggapan bahwa sunset policy ini adalah tax amnesty. Berbeda. Bukan hanya bentuk yang lebih halus saja? Berbeda sekali. Berbeda konsepnya pun itu. Sunset policy itu orang hanya bisa melakukan pembetulan, dan pembetulan itu tidak dikenakan sanksi. Ini berbeda dengan tax amnesty. Lah, kita mengatakan begini, tax amnesty ini akan semua orang yang melaporkan dalam skema tax amnesty akan diampuni dari semua sisi aspek hukum. Semua aspek hukum. Kecuali terorisme dan drugs, narkotika. Lah, ini artinya apa? Kemudian kalau orang itu misalnya dari korupsi, pertanyaannya gimana? Lah, kalau itu dari korupsi, dia kan ada pengadilan tipikor. Kalau orang itu pernah kena tindakan pidana korupsi, nggak bisa. Tapi kalau diduga korupsi. Lah, kalau diduga semuanya orang gimana sih? Kita ini kan negara hukum, nggak bisa Anda menduga-duga. Lah, kalau orang masih diduga terus kemudian lari di luar negeri semua, kapan kita ini bangsa ini? Makanya apa? Bungkus besar tax amnesty adalah national reconciliation. Saya ini termasuk generasi baru di dalam politik Indonesia. Kita tidak melihat sejarah masa lalu, tidak punya beban, kita lihat menatap ke depan. Kenapa kemudian ketika kita berbicara tentang tax amnesty itu, kemudian kita mempermasalahkan tentang, kita harus menjadi generasi baru yang apa? Yang mempunyai jiwa besar juga. Jangan kemudian kita ikut pertarungan-pertarungan yang bukan merupakan wilayah kita dan bukan merupakan bagian dari kita, kemudian kita ikut di situ.
kita ini harus membangun Indonesia yang baru. Oke. Kalau 3.000, 4.000 triliun, di mana pemerintah membutuhkan begitu banyak dana-dana likuiditas di dalam negeri, kalau itu terrepatriasi, makanya ketika orang juga berbicara tentang moral, saya bilang, kalau kita bicara tentang moral hazard, di dalam skema teks amnesti tidak kena. Karena tujuan kita memang memberikan amnesti. Ya ada moral hazard. Nah, ya. Sekarang menjadi moral hazard yang lebih parah mana? Yang memanfaatkan uang itu adalah negara asing. Sementara sumber permasalahannya ada dia mendapatkan pendapatan itu dari negara kita. Lah, inilah yang kemudian kita ini dari sisi politik DPR ini mendorong kepada pemerintah punya keberanian untuk ini. Pak Jokowi adalah presiden yang tidak punya sejarah dan beban hutang masa lalu. Tetapi ide dan gagasan beliau untuk membangun sebuah pemerintahan yang baru yang bersih kita dukung. Oke, dan baik. termasuk gagasan dari pemerintahan beliau Oke. untuk melakukan teks amnesti. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.